Perkenalkan, nama saya Novena Piduntoan, saya dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Indonesia dalam bab 6, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, apa saja yang membuat negara kita Indonesia ini bisa merdeka? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, Jepang kalah perang dengan sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Ledakannya seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Setelah itu, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat karena faktor pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum Jepang menyerah pada sekutu, Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan memberikan dan menyepakati kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Jundi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Disetujui oleh Jenderal Terauchi dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Tugasnya yaitu melanjutkan BPUPKI. BPKI ini beranggotakan 21 orang dan berasal dari berbagai daerah. Tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wetjodiningrat untuk pergi ke dalam Saigon atau salah satu pusat tentara Jepang. Tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat atas terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wetjodiningrat kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Dua peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 15 Agustus merupakan hari yang menegangkan bagi Jepang dan Indonesia karena itu merupakan titik akhir melanjutkan PD2. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Sultan Syahrir merupakan tokoh muda yang aktif dalam gerakan itu, segera mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memerdekakan Indonesia. Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka memaksa memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi mereka gagal memaksa Soekarno dan golongan tua. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, para pemuda tersebut mengadakan pertemuan di Jalan Ciki, Jakarta. Para pemuda yang hadir ialah Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Syahrul Saleh, dan Sodanco Singgi atau yang memimpin rencana tersebut. Mereka sepakat membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno menyatakan kemerdekaan lepas campur tangan Jepang. Tetapi Soekarno bersedia akan memproklamasikan kemerdekaan jika sudah kembali ke Jakarta. Karena kesediaan Soekarno, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok.
Pertemuan PPKI tanggal 16 Agustus 1945 mengalami ketegangan karena Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo lalu mencarinya. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan antara Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Subarjo tiba di Rengas Dengklok pada pukul 17.30 untuk menjemput rombongan Soekarno. Dan kecurigaan menyelimuti para pemuda tersebut. Akhirnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan jika besok 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12 tidak ada kemerdekaan, taruhannya nyawa Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, Sodanco Subeno mengizinkan Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. 3. Perumusan teks proklamasi. Setelah peristiwa di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo membawa rombongan Soekarno menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 menemui Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto. Tetapi ia menolak menerima Soekarno-Hatta pada waktu tengah malam. Dengan ditemani Maeda, Sigetaga Nishirjirma dan Tornego Yotsuhisumi serta Miyoshi sebagai penerjemah, mereka menemui Somubocho atau Mayor Jenderal Otoshi Nishimura sebagai Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintahan Jepang dengan maksud menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi. Pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno-Hatta dengan pihak Nishimura. Pihak Soekarno menekankan kepada Nishimura untuk menyerahkan masalah kemerdekaan kepada PPKI. Di lain pihak, Nishimura menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara di Jawa bahwa tidak diperbolehkan lagi untuk mengubah status quo. Nishimura melarang rapat PPKI untuk pelaksanaan kemerdekaan RI. Dapat disimpulkan oleh Soekarno-Hatta bahwa tidak ada gunanya membicarakan kemerdekaan dengan pihak Jepang. Mereka berharap agar pihak Jepang tidak menghalangi pelaksanaan proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan itu, Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Di ruang makan Maeda dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung, Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Soekarni, Sudiro, B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta menamakan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno menuliskan Jakarta 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup telah mendapat pinjaman perlengkapan
dari markas peta di Jaga Monyet. Singgi bersama pemudinya Sampun, penembak Mayer Sutrisno, Sukarni dan Wikana, dan Dr. Muwardi kemudian pergi menuju rumah Muhammad Hatta untuk ikut keluar kota. Kemudian para pemuda ke rumah Soekarno dan ia setuju asal Fatmawati, Guntur, dan Muhammad Hatta ikut serta. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dan rombongan menuju ke Rengas Dengklok. Daerah ini dipilih karena terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang, dan ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta. Ketika sampai, mereka disambut oleh Sudanco Subeno dan Afan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Jiu, Kie, Song, yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. 4. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno, dan sebelum pulang Muhammad Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Semua alat komunikasi digunakan untuk menyambut proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Tanpa diduga, pada hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Pada hari itu juga rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa untuk menjaga keamanan upacara pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan alat lainnya. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit oleh Ibu Fatmawati sendiri dan bendera tersebut berukuran sangat besar. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Dan tokoh-tokoh yang hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Mr. Latu Harhari, Abi Kusno Cokro Suyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantono, Samratulangi Sartono Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tamrani, Dr. Muwardi, Nyonya S.K. Trimurti, dan A.G. Pringodikdo. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga,
Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Jumat Legi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu Suwiryo memberikan sambutan, kemudian disusul oleh Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara telah selesai. Kemudian Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Hatta.